Pikir gak, kenapa Tuhan itu kalau bekerja kok kayak sering gak langsung ya? Perlu banyak persiapan dan lain sebagainya. Kayak waktu manusia jatuh dalam dosa, kok gak langsung aja diampuni, kan selesai. Kok prosesnya begitu berliku, kemudian ada sejarah umat manusia, kemudian Tuhan mengutus nabi-nabinya, ada sejarah Israel, sang juru selamat yang dinantikan dan lain sebagainya. Nah, di tengah narasi Natal, itu ada cerita tentang Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan bahwa fungsinya adalah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, sang juru selamat. Jadi, apa signifikansinya dan kenapa harus pakai persiapan-persiapan segala gitu kan? Saya percaya ini ada hubungannya dengan kesabaran Tuhan di dalam menyelamatkan manusia. Ingat, di Alkitab itu cuma ada 2-3 halaman saja yang gak ada dosanya, yaitu Kejadian 1 dan 2. Jadi selebihnya itu adalah kisah dosa manusia, saling bunuh, kemudian mereka semakin jahat, dan bahkan Tuhan utus nabi-nabinya dibunuh juga oleh mereka. Tetapi dari pihak Tuhan, isi daripada lembaran-lembaran Alkitab itu sebenarnya adalah kesabaran dia dan passionnya dia untuk memulihkan hubungannya dengan manusia. Sejak awal, waktu manusia jatuh dalam dosa, dia langsung turun dan berjalan di taman itu. Dia yang mencari Adam terlebih dahulu. Dia menjanjikan sang Mesias. Dan kemudian dia mengutus nabi-nabinya dan lain sebagainya. Nah, berpuncak kemudian kepada Tuhan Yesus mau datang. Dan disinilah letak fungsi daripada Yohanes Pembaptis. Nah, bisa dikatakan Yohanes Pembaptis itu adalah nabi yang terakhir. Orang yang punya posisi atau jabatan nabi ya. Yang pertama itu Samuel. Dan ada koneksi atau paralel antara Samuel dengan Yohanes Pembaptis. Keduanya itu lahir dari ibu yang mandul. Dan keduanya itu sangat berkuasa di dalam perkataan. Samuel itu adalah seorang pemimpin yang ulung. Dan kemudian juga nubuatannya sangat powerful. Sedangkan Yohanes Pembaptis itu khotbahnya berapi-api sehingga membuat banyak orang bertobat. Nah, salah satu fungsi penting daripada Samuel adalah menyiapkan sang Raja Daud. Dengan mengurapi dia sejak remaja, dia sudah diurapi untuk menjadi raja berikutnya. Nah, fungsi daripada Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan jalan bagi Kristus. Oh, by the way, ada satu orang lagi yang cerita hidupnya mirip dengan mereka berdua, yaitu Simson. Dan Simson juga lahir daripada seorang wanita yang mandul. Dan ketiga orang ini adalah Nazir, Nazirite, seumur hidupnya. Jadi ada banyak orang yang mengambil sumpah Nazir, tapi mereka bertiga ini sejak lahir sudah jadi Nazir. Nah, ada paralel juga antara Simson dan Yohanes Pembaptis. Keduanya menjadi korban dari kejahatan seorang wanita yang tidak bermoral. Kita tahu bahwa Simson dikelabui oleh Delila, dan kalau Yohanes Pembaptis itu dia akhirnya disodorkan untuk dibunuh oleh Herodias gara-gara teguran dia kepada Herodes. Ketiga orang Nazir ini mati dalam kondisi quote-unquote kalah. Samuel mati dalam kondisi dia belum melihat penggenapan bahwa Daud itu menjadi raja. Bahkan Daud pada saat itu dalam kondisi yang sangat buruk. Dan Simson tentu saja dia mati sebagai tawanan buta dan kemudian tewas di bawah reruntuhan gedung Filistin. Dan Yohanes Pembaptis sempat dipenjara cukup lama, kemudian akhirnya dia dipenggal. Namun pelayanan mereka semua ini penting, dan khususnya kita bahas tadi dalam rangka Natal ini ada Yohanes Pembaptis. Jadi pada saat Yohanes Pembaptis dimunculkan, seakan-akan Tuhan bilang, dari dulu aku telah bekerja, seperti melalui Samson, seperti melalui Samuel dan lain sebagainya. Dan lihatlah kesabaranku kepada manusia. Sejak mereka jatuh sampai sekarang, aku akan utus, puncaknya adalah putraku sendiri akan datang. Jadi ini satu kode bahwa seluruh Alkitab adalah tentang kesabaran Tuhan dan kasih Tuhan. Jadi kapan-kapan kalau kita merasa doa kita kok nggak dijawab-jawab, dan proses Tuhan dalam hidup kita kok panjang banget dan berliku-liku dan kadang-kadang sangat-sangat menyakitkan, painful. Jangan cepat-cepat menyimpulkan yang buruk tentang Tuhan, apalagi menuduh Tuhan, karena Tuhan justru yang bersabar kepada kita.